Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut menemukan adanya aliran dana janggal hingga 300 triliun rupiah dari 200 informasi hasil analisis 2009 hingga 2023. Tentu hal ini mengucukkan publik mengapa kejanggalan transaksi ini dengan jumlah sebesar itu baru mencuat setelah belasan tahun. Lalu bagaimana dengan kementerian lainnya? Bagaimana pula temuan PPATK ini dan di mana celahnya bisa terjadi? Untuk menjawabnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pertama adalah Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK, Natsir Pongah. Selamat malam, Pak Natsir. Selamat malam. Baik, kemudian yang kedua adalah pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi. Ibu Yenti, selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Natsir terlebih dahulu. Ini kemudian yang baru saja pada sore hari tadi, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa 300 triliun transaksi janggalnya adalah tindak pidana pencucian uang. Kemudian Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga mengatakan tidak hanya terjadi di Kementerian Keuangan begitu Pak Natsir. Sejauh ini bagaimana pemantauan PPATK? Berapa banyak lagi sebetulnya yang terjadi pada kementerian lainnya begitu Pak Natsir? Ya, ini kita masih fokus di sini dulu ya. Artinya memang di tempat lain juga terjadi. Tapi sebagian memang sudah ada disampaikan, tapi belum sekarang untuk disampaikan gitu. Jadi untuk yang 300 triliun ini itu terkait dari 196 laporan hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK. Nah, itu terkait dengan 647 subjek ya yang dianalisis. Jadi uang itu tadi berasal dari 196 laporan informasi hasil analisis terkait dengan 697 dengan nilai 300 triliun rupiah. Oke, Seperti itu, Mas. baik, Pak Natsir, ini kan kemudian tapi rentang waktunya cukup panjang begitu ya. Kemudian saya mengutip apa yang dikatakan PPATK dan juga Menko Polhukam tahun 2009 hingga tahun 2023. Artinya kurang lebih ada sekitar 14 tahun begitu akhirnya berbagai laporan ini mencapai angka 300 triliun. Mengapa kemudian harus selama ini begitu Pak? Apa jangan-jangan untuk kementerian lain juga nanti kita harus menunggu panjang dulu, publik ada satu momen yang kemudian akhirnya membuka semua kejanggalan itu tapi dengan waktu yang panjang begitu Pak? Ya, setahu saya memang Kementerian Keuangan bekerja ya untuk itu atas laporan-laporan yang disampaikan oleh PPATK. Mhm. Tapi kemudian apakah ada hal yang serupa juga terjadi? Karena informasi yang kami terima kemudian katanya juga terjadi di kementerian lain namun dengan modus yang berbeda yang disesuaikan dengan bidang kementerian-kementerian lain begitu dan angkanya juga bervariasi begitu, Pak Natsir. Kalau itu saya belum bisa jawab tuh, Mas. Oke, tapi ada atau tidak kemudian Pak Natsir? Itu juga saya belum jawab ya, karena saya belum dapat informasi terkait itu. Baik, saya akan ke Bu Yanti. Kalau begitu Bu Yanti, ini kemudian publik sangat tercengang, angkanya besar sekali. Tidak hanya kemudian 1 atau 2 triliun, tapi ratusan triliun rupiah dengan rentang waktu yang 14 tahun seperti yang kemudian kita bahas. Apa dan bagaimana celahnya sebetulnya akhirnya ini rasanya kok cukup rapi, begitu ada laporan tapi juga tidak ada tindak lanjut sepertinya Ibu. Iya, terima kasih. Rasanya agak sulit menanggapinya ya, karena ini 14 tahun, ya 14 tahun. Kemudian disampaikan juga ada dari berapa 600 sekian orang yang kemudian merucut pada LHA yang hampir 200, yang pada enggak itu mutasinya ya atau jumlahnya jadi 300 triliun. Tapi kan tidak disampaikan kan itu apa satu kementerian apa tidak kan tidak. Kan tidak disampaikan, nggak tahu juga ya Pak Mahfud ya. Tapi ini pun hanya dari 647 subjek kan ya Pak ya, hanya 640-an orang gitu kan. Itu 300 triliun 14 tahun. Memang karena sudah sangat lama dan itu mulainya kapan gitu kan. Apakah masing-masing itu memang dari 2009 sampai sekarang ataukah memang ada yang dari jumlah ini ada yang memang baru di akhir saja. Memang kan kita harus lebih detail lagi. Makanya kadang-kadang data yang masih global itu masih sangat global itu dilamparkan kepada masyarakat sehingga ya saya sendiri juga agak bingung ya menganalisisnya harus dari mana, ini apa yang nggak jalan gitu kan. Tapi minimal ada yang 2009 sampai sekarang kan tidak jalan gitu kan. Nah kemudian saya juga
kan kalau PPATK itu kan LHA, kemudian dari analisis PPATK dia akan mengirimkan kepada ini kira-kira siapa. Kalau memang ini berkaitan dengan kejahatan pajak dikirim ke pajak. Kalau ini karena pajak itu adalah penyidik pajak, harusnya kan begitu. Tapi kalau orang pajaknya yang terkena, kirimkannya ke KPK gitu ya, atau terkena karena masalah pajak itu kan bisa menerima gratifikasi, menerima suap, kemudian menurunkan pajak ya. Itu kan semua korupsi. Itu korupsi itu bisa ya bisa ketiga-tiganya, ke KPK kalau sudah memang pejabat negaranya sudah memenuhi kriteria dia harus lapor LHKPN ya ke sana gitu kan, karena misalnya RAT ini kan dikatakan 2009 tapi 2012 itu yang bersangkutan belum wajib LHKPN ke KPK kan gitu. Jadi memang betul-betul harus dikerjakan. Dan apa yang membuat tadi KPK mengatakan masyarakat jangan panik, bukan panik, masyarakat tuh geram gitu kan. Kenapa? Iya, kenapa kita panik? Kita nggak panik, bukan panik. Memang ada apa? Nggak ada bencana alam kok panik ya? Marah gitu. Ini yang harus disambut. Apalagi dengan pernyataan-pernyataan ya. Kalau ingin masyarakat itu tidak gaduh seperti ini, ya riuh ya, geram itu ya kerjakan. Dan itu adalah yang minimal yang masuk LHKPN dari pajak itu didalami, baik dari bea cukai maupun pajaknya dari Kementerian Keuangan ini dalami, karena itu adalah termasuk yang dari LHKPN-nya LHA-nya dari PPATK itu termasuk yang awalnya 500 miliar ya Pak ya. Nah itu dalami langsung, karena PPATK sudah melakukan penundaan transaksi, dan penundaan transaksi itu tidak lama karena tidak ada upaya yang kuat, hanya menunda 5 hari. Nanti diperpanjang 15 hari. Dan setelah itu kalau nggak ada apa-apa ya dilepas lagi. Nah ini harus ada sinergi, apa tugas PPATK, apa tugas KPK gitu. Baik, saya akan ke Pak Natsir. Pak Natsir, Anda tadi juga menyebutkan bahwa sebetulnya di internal Kementerian Keuangan, misalkan karena hari ini yang baru terbuka, baru disampaikan ke publik adalah Kementerian Keuangan, kata Anda tadi sudah bekerja. Tapi kemudian bagaimana kemudian ini berlangsung cukup panjang gitu dengan rentang waktu? Bagaimana kemudian inspektorat di sana dalam pantauan PPATK apakah sudah diberikan laporannya? Karena kalau kemudian kami juga mengutip apa yang disampaikan Humas KPK Ali Firki mengatakan KPK hingga saat ini belum menemukan dan menerima laporan terkait transaksi mencurigakan 300 triliun tersebut, Pak Natsir. Ya, jadi kami sudah sampaikan ke Inspektorat Kementerian Keuangan itu, tentu ketika ada informasi tambahan yang dibutuhkan, terus kami sampaikan. Lalu bila ada sesuatu yang sulit misalnya untuk menerjemahkan dari apa yang kami sampaikan, kami bisa juga mendampingi teman-teman yang ada di Kementerian Keuangan seperti itu. Tapi yang pasti mereka bekerja ya. Untuk hasilnya memang saya tidak tahu juga sejauh mana sudah. Mungkin bisa ditanya juga teman-teman Kementerian Keuangan. Baik, artinya tidak ada feedback begitu Pak? Kemudian dari laporan dengan rentang waktu lebih dari 1 dekade tersebut tidak ada feedback yang diterima PPATK ketika sudah melaporkan ada kejanggalan tersebut kepada inspektorat di Kementerian Keuangan? Koordinasi tentu ada ya antara kita dengan Kemenkeu. Oke, kalau begitu kemudian saya juga mengutip kembali apa yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, katanya mengatakan saya belum melihat angkanya dalam kemudian laporan kurang lebih sekitar 36 lembar yang disampaikan PPATK, atau jangan-jangan kemudian laporannya tidak detail begitu Pak yang diserahkan PPATK sehingga seperti yang Anda katakan tidak mampu diterjemahkan dengan jelas oleh kementerian. Ya kalau laporan itu ya tentu mengandung makna ya. Atau begini, atau pernahkah sepanjang waktu tersebut Pak Natsir itu ada semacam permintaan dari kementerian untuk membantu menerjemahkan tadi apa kalau Anda katakan ada takut perbedaan tafsir begitu dari laporan tersebut? Kalau day to day dari pembahasan dari apa yang disampaikan itu tentu saya nggak mengikuti. Dan saya juga tidak bisa menjelaskan ya terkait dengan teknis dari pelaksanaan karena memang saya tidak mengikuti day to day dari kegiatan yang dilakukan antara kita gitu.
Oke, oke. Terakhir Pak Natsir, sebelum saya ke Bu Yenti nanti, kalau Anda katakan tadi belum bisa membuka begitu ketika ada atau tidaknya pada kementerian lain, kapan publik akan bisa tahu begitu Pak? Karena kalau tadi pimpinan KPK mengatakan publik jangan panik, tapi Bu Yanti bilang hari ini kita geram begitu publik. Bagaimana kemudian menenangkan publik dengan kapan laporan secara jelas, secara detail ini bisa disampaikan begitu, Pak Natsir? Ya berproses lah ya. Yang pasti kita bekerja terus untuk negeri ini semakin baik dan baik lagi. Baik, oke. Terakhir ke Bu Yanti, bagaimana kemudian kita masih juga bisa memelihara optimisme dengan informasi yang masih terlalu global, terlalu general, belum ada detail terkait laporan-laporan tadi begitu, Bu? Iya, yang 300T memang belum kan ya, tapi yang sebelumnya kan sudah dari LHA, dari PPATK kepada KPK. Nah ini sekarang kan ada dua tindakan ya, double track system ya jadinya. Yang sudah ke KPK itu yang disampaikan oleh PPATK, karena per hari ada perubahan-perubahan berita kan, itu harus ditindaklanjuti penegakan hukum gitu, bukan diserahkan lagi ke Kementerian Keuangan. Silahkan aja kalau Kementerian Keuangan mau melihat, paling-paling sudah sampai pada langkah-langkah administratif seperti yang pertama. Kemudian Ibu Sri Mulyani sudah mencopot kan, paling itu kan. Tapi kalau ini sudah bergulir, sudah LHKPN, udah LHA yang dari PPATK, itu serahkan ke KPK, KPK bekerja. Kalau memang terlalu banyak, berbagi dengan dilimpahkan kepada polisi dan jaksa. Jadi saya bukan kepanikan apa sih, nggak panik kok, bukan panik, nggak pas juga bahasanya panik apa, bukan panik. Yang ya itu jangan sampai geram dan tidak mau mengisi SPT, sementara SPT-nya itu yang ikut-ikut tidak mau, jangan-jangan yang besar-besar itu yang selama ini kong kali kong. Kan ini yang harus jadi kita nggak bisa juga ya hanya ya kita memang akan berbuat baik dan ini yang nggak bisa. Ini sudah Pak ya, pada waktu itu Kepala Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak saja namanya Bahasim bikin heboh, Gayus bikin heboh ya kan. Kemudian terakhir Angin Prayitno. Jadi ini ada beberapa, ini sudah ada 3 loh seminggu ini, dari Makassar, Jogja, dan satu lagi dari mana itu, udah ada 3 kan, dari yang sekarang ini kan sudah ada 3, ini baru terungkap 3 dari peristiwa ini. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa laporan-laporan yang sangat mencurigakan, yang terindikasi keras TPPU, betul yang dikatakan Pak Mahfud, yang nampak dari 300 triliun adalah TPPU, bahwa TPPU-nya itu dari apakah korupsi, apakah itu juga ada uang jual narkoba, itu nanti dilihat. Tetapi karena itu dilaporkannya kemana? Kalau ke PPATK pasti sudah lihat. Ini siapa, berkaitan dengan apa. Kalau misalnya polisi bisa semuanya. Misalnya ini kaitannya dengan bandar narkoba, pasti dikirimkannya ke BNN. Itu sudah ada dalam aturan-aturan Undang-Undang TPPU dan ketentuan dari PPATK. Jadi kita masyarakat itu, kalau menenangkan masyarakat dalam artian tidak marah ya, itu masyarakat itu kan kecewa, bingung, kaget kok bisa ya, sementara kita ini yang isi SPT itu kan nggak gampang. Kita yang gajinya memang hanya itu saja, karena kan kalau di luar gaji seperti saya kan langsung dipotong gitu kan, potong tak nggak usah tanya-tanya, tok, yang taunya walaupun hanya penerimaan 2 juta juga langsung dipotong tuh Pak, 1 juta pun potong pajak kan. Baik. Ini kan kesel kan kita ini kan, lah kita yang kecil aja langsung potong pajak, Anda juga dipotong kan langsung kan. Nah, walaupun sedikit. Nah, yang penerimaan bulanan kita juga kita rumit, kita serahkan kepada kantor. Ada yang mengisikan untuk pajak-pajaknya, itu kan kita deg-degan tuh apa takut salah gitu ya. Takut salah aja deg-degan, tiba-tiba ada yang menggoyahkan kepercayaan masyarakat, tiba-tiba mereka yang dipajak dan bea cukai itu kan juga pajak keluar masuknya barang dan jasa kan. Baik, itu tiba-tiba seenaknya. Nah, ini yang bahaya sekali, ini yang harus diklarifikasi oleh Pak Mahfud dan juga oleh KPK. Dan PPATK sudah menyampaikan tadi, PPATK ya kasih clue lagi lah, seperti ini berapa ini kemana. Iya, karena sudah tentu disampaikan gitu kan. Dan langsung saja tegakkan gitu ya, penyidikan, tentukan tersangka. Gitu. Baik. Oke, Bu Yanti, kita tunggu bersama begitu Pak Natsir, apalagi apalagi clue lanjutan kalau dikatakan Bu Yanti tadi dari PPATK maupun dari Menko Polhukam serta KPK. Tentu ini untuk menjawab rasa dan juga kekhawatiran publik dan mengembalikan kepercayaan publik tentunya kepada lembaga negara. Terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu sekalian.
Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK Pak Natsir Pongah, dan juga pakar tindak pidana pencucian uang Ibu Yanti Garnasi telah bergabung bersama kami. Selamat malam, Terima kasih. sehat selalu Terima Bapak. kasih, Selamat Pak malam, Natsir. terima kasih. Terima kasih.